Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di pagi hari ini masih dalam suasana dan suasini Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini mari kita manfaatkan bersama untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tidak akan rugi dan dirugikan karena kita menjalankan satu dari tiga hal yang selalu ada dalam hati kita, yaitu amanu wa amilus sholihah. Yang ketiganya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ini ketetapan yang ada di dalam Al-Quran bahwa manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang menetap, orang yang menguatkan amanu wa amilus sholihah, dan ditambahkan dengan bukan untuk sendiri tapi kita saling mengingatkan. Untuk pagi hari ini selesai sudah, sebelum Lebaran kita berbicara tentang masalah yaitu puasa dan hari raya. Untuk saat ini mendekati musim-musim haji yang mudah-mudahan tidak terkendala dengan yang sampaikan di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji. Ini yang kalau keadaannya tidak membaik maka dimungkinkan untuk masalah jalan menuju haji itu mungkin tidak bisa berjalan. Ini kita berharap ada beberapa undangan yang mengadakan walimatus safar, tapi masih ada perasaan kemungkinan untuk hari tahun ini bisa berjalan atau tidak. Tapi kalau kita membicarakan tentang keilmuannya, ya tidak ada halangan. Coba kita lihat tentang masalah walimatus safar. Setelah melaksanakan haji dan pulang ke rumah, jamaah haji biasanya mengadakan syukuran atau disebut walimatul hajj. Nah, apakah walimah itu ada dasarnya hukumnya? Setelah disampaikan, setelah sampai ke rumah masing-masing seorang haji itu disunahkan mengadakan tasyakuran, yakni dengan menyembelih sapi, onta, atau mungkin apa sajalah. Bagaimana hukumnya? Ada di dalam kitab Al-Fiqih, Fikih Wadih,
minal kitab dan sunnah, menyampaikan bahwa yustahabbu lil hajj ba'da ruju'ihi baladahu. Yustahabbu dan sunataken lil haji kate wong kan haji ba'da ruju'i nalikane balik baladahu ing yo kampunge negarane umahe yan haru mongko padha har itu yo gawe bunga-bunga yan haru utawa yo apa namanya syukuran. Har itu di apa namanya diartikan adalah menyembelih. Jamalan au baqaratan. Jamalan unta au baqaratan utawa sapi kalau di Arab sana. Baqarah di sini. Au yadbaha au yadbaha utawa yo nyembelih satan ing wedhus lil fuqara'i kanggo wong fakir wal masakin lan wong fakir sama wong miskin. Dulu sudah disampaikan apa itu fakir miskin. Mudah-mudahan masih ingat, fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta yang mencukupi untuk kebutuhan yang apa namanya darurat, yaitu makan, minum atau berpakaian. Kalau masakin itu punya harta tapi tidak cukup pekerjaannya untuk mencukupinya. Berarti sing paling parah ukoro, koyo-koyo gelandangan. Nah, wal jiro ini mana. Wal jiro ini lan tetangga, wa ikhwanin lan yo ikhwan sana kadang takoroba kanggo ya takoroba kanggo takorub mendekatkan diri ilallah ya, takoruba kanggo DP ilallahi maring Gusti Allah azza wajal kama fa'ala kaya dene yang nglakoni sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah itu begitu juga. Nah, terus di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari 2859 dikatakan an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, anna nabiyya saat mereka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ya qadiman Madinata lama qadiman Madinata nalikane balik nalikane kondur al Madinata ing yo Madinah naharo mongko yo nahar itu ya korban lah berarti naharu nyembelih tapi bukan korban di sini artinya ya menyembelih saja karena kalau korban itu ya di saat tanggal 10 Dzulhijjah ya. Nah ya jadi naharo nyembelih jururon. Apa itu jururon? Jururon wedhus yo au bakorotan utawa sapi. Nah, namun di sebagian daerah walimah haji itu tidak hanya dilakukan setelah mereka pulang, tapi ternyata yaitu juga dilaksanakan oleh calon haji yang belum berangkat ya, minta doa dan sebagainya ke tanah suci, yakni setelah mereka melaksanakan atau manasik dan sudah beres semuanya. Nah, kalau melihat isinya maka walimatul tersebut tujuannya tidak jauh berbeda dari walimatul haji, yaitu setelah pulang, yaitu syukuran,
makatnya minta doa. Nah, itu maka ini hadis ini adalah mencakup keduanya. Ya, namanya orang syukuran opo ya apa salahnya? Orang minta doa apa salahnya? Tidak ada. Ya, jadi tetap kiasnya itu ya Rasulullah melakukan nahar begitu. Ya, dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mengadakan walimatul hajj merupakan suatu ibadah sunnah. Sekali lagi sunnah, ya, tidak wajib. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kalau karena ini sunnah, saya dulu waktu berangkat ke ya, Saudi, alhamdulillah 1 tahun di sana itu sudah bisa haji. Nah, kalau untuk sekarang daftar saja mungkin tidak tahu sampai apa ndak umurnya. Nah, maka saya tidak ngadain yaitu walimahan. Ya wes syukuran biasa setelah saya di sana ya di rumah ngundang tetangga teparo. Jadi yasinan yang biasanya mungkin harus bergilir karena pas waktu itu di sana ibadah haji ya minta atau minta giliran. Ini paling itu saja. Pra nyembelih wopo, nyembelih ndok sing ora enek balunge. Itu dan alhamdulillah yang lain-lain hajinya itu ada yang hajinya haji fadholi apa-apa didoli. Ada yang hajinya karena tugas dari pemerintah kok sasih ongkos ke sana dikasih. Terus apa lagi? Ada haji apa lagi? Yang pakai walimah, zolimah. Zolimah ya. Tapi itu hanya sebagai singkatan yo atoli lemah atau sawah. Kayak orang tua saya dulu gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya tidak harus jual tanah. Yaitu berangkat kerja ke sana, di sana yaitu bisa haji. Malah bahkan 3 kali karena 2 kali harus amanah. Nah, tapi haji amanah di akhir-akhir saya di Saudi. Makanya haji saya itu tidak dinamakan itu semuanya, tapi saya dinamakan haji kampret. Ada yang tahu nah artinya? Halo. Nggak tahu apa. Ya, kenapa udah makan kampret? Karena itu adalah bahasa Cilacap. Kampret itu adalah ambi bread. Jadi kampret. Nah, itu. Nah, alhamdulillah sopo enggak masalah walaupun pergi nggak diantar pulang nggak di ini enggak masalah, yang penting sudah pernah wallahu alam. Mudah-mudahan kalau ada itu ya kepengen ke sana lagi ngantar istri. Tapi ya mbuh kita eman dan kapoten itu. Ya sudah mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita akan memberitakan ya tentang apa itu haji akbar. Itu kan? Untuk kabar saja. Mungkin itu sekian. Silakan lanjut dengan si malaka masih silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan moderator untuk kondisikan. Harus ada pertanyaan karena ini adalah ruang ilmu, maka harus ada pembukanya. Apa yang membuka? Yaitu pertanyaan, babul ilmi as-su'al. Jadilah Anda menjadi pembuka ilmu. Silakan. Monggo jamaah ingkang badhe bertanya. Kalau tidak ada yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iwami jihad yo. Allah Akbar barokallah. Abah, saya Suli dari Temanggung, Abah, keluarga Sedap Malam. Terima kasih kesempatannya. Nggih, Pak Temanggung dari deres mrene. Anu, Bah, niki ngeten kita misalnya kita hidup ini gitu. Kita meninggalkan harta apa enggak gitu nggih. Nah, kita punya harta. Tapi nya bukan kita nggak ada atas nama kita ngoten ya. Kita kasih anak-anak kita gitu nggih. Jadi anak satu. Terus kita udah nggak ada harta yang tercantum atas nama kita ngoten gitu. Karena kan nantinya kan repot gitu. Bang nanti kalau balik nama apa gitu. Nah, itu apa nantinya di nggih napa niki ilusi napa-napa nggih. Apa di sananya itu kita masih ini Bah mempertanggungjawabkan dengan harta yang kita tinggalkan Bah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Nah ini kelihatannya. Misalnya hartanya itu nantinya kan nggak tahu kita sudah meninggal gitu Bah. Nanti baik apa tidaknya dijalankan oleh keturunan kita itu apa kita masuk tanggung jawab? Oke. Jawabannya adalah yang tepat ini loh ya, yang tepat itu jawabannya adalah yombuh. Orang ngerti itu yang tepat ya, karena semuanya itu kan kita tidak tahu ya, tapi kalau ada hal-hal yang memang apa namanya ya, keterangan-keterangan bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Bisa memimpin anak, memimpin keluarga, memimpin harta, termasuk memimpin diri sendiri. Nah, maka orang itu tidak akan bisa terlepas dari pertanggungjawaban. Nah, inilah. Jadi saya katakan ya memang dasarnya adalah kita tidak tahu. Tapi dari keterangan yang ada atau dari hadis ini tidak ada yang terhindar dari pertanggungjawaban. Ya karena yang namanya harta itu pertanyaannya dua. Kalau untuk yang lain-lain itu pertanyaannya satu, kemana? Kalau ini adalah dari apa dan kemana, itu dipertanyakan. Tapi kita nggak usah takut ya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena apa? Itu akan terjawab dengan secara otomatis. Jadi nggak perlu kita takutin harus latihan jawab dan sebagainya, nggak usah. Ya nggak usah latihan jawab. Nah, itu sudah otomatis nanti. Jadi kita tinggal siap-siap saja. Kita itu yang bicara itu adalah apa itu? Ya perbuatan kita. Hari ini kita berusaha untuk mencari harta dengan baik. Kita sudah planning ini itu sudah salah satu jawaban nantinya. Hati-hati termasuk karena apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal kenyataan yaitu lisan hal perbuatan itu afsah lebih afsah atau lebih apa jenengannya ya lebih bisa dipercaya min lisanil maqal dari perbuatan. Makanya nanti di akhirat nanti sudah tidak ada alasan dalam ya bentuk istilahnya seperti sebagaimana di dunia tidak. Ya di dalam kita apa surat Yasin al yauma apa namanya mikir lali langsung terlintas tok itu lewat itu jane yo hafal tapi bingung
al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya itu. Al yauma dalam dina iki nakhtimu den kunci ala afwahim ing dalem yo lambe-lambene lisan-lisane wong. Jadi itu tadi ya. Watukan limu lan podo ngucap. Watukan limu aidihim watasyhadu arjuluhum, dan apa yang dari tangan jadi balik, bukan lisan lagi, tapi apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dan itu akan disaksikan oleh kaki kita. Nah, jadi ya sudah, yang penting kita sudah berusaha baik. Kita nggak usah takut, nanti gimana. Waduh, nanti kalau saya kaya terlalu banyak pertanyaan. Waduh, aku bingung, aku timbang ngono wis mending melarat ae. melarat. Ya, cari rekoso. Apa-apa ora duwe, apa-apa anu insiden ngeresulo. Nah, nanti ngeresulo itu juga akan dipertanggungjawabkan nanti di sana. Tidak ada yang bisa terlepas. Ya, yang paling baik itu apa? Ya, keadaan kita ini sekarang jadikanlah, arahkanlah, pimpinlah dengan baik. Itu. Jadi enggak kita harus ketakutan ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Maka kita kembali dengan pertanyaan pembagian nasib orang di dunia dan di akhirat itu, nasibnya hanya 4 yang nggak bisa dipilih. Pasti kita akan ada di dalamnya. Yang pertama adalah apa coba? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia bejo dunia lan akhirat. Ini mungkin mudah-mudahan kita. Tapi ketoke yo abot. Ya, yang kedua, ada yang sa'idun fid dunya tapi wa sa'idun fil akhirah. Bejo dunyane ning cilaka akhirate. Lah ini orang yang tidak bisa mimpin harta. Nah, terus ada yang ya sakiyun fid dunya tapi wasaidun fil akhirah. Nah, iki bagiane wong sing ora duwe apa-apa tapi dia tetap jadi itu. Yang ketiga itu adalah ya sakiyun fid dunya ning wasaidun fil akhirah. Dia di dunia itu tidak beruntung tapi di akhirat dia beruntung. Nah, ini orang yang mungkin di dunianya itu kurang harta, tapi dia itu tetap dalam ibadah dan syukur kepada Allah. Karena orang bersyukur karena dia punya kelebihan itu biasa. Ya, biasa itu. Wong duwe akeh dan kok gelem syukur, biasa itu. Tapi kalau orang yang dikasih kekurangan tapi dia mencari kelebihan yang diberikan kepada Allah, itulah yang luar biasa. Dalam keadaan ya istilahnya miskin papa dan sebagainya, tapi dia tetap wis pokoke piye aku kudu sujul iman Islame. Nah ini yang cilaka mencit itu ya ini yang terakhir ini, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ning dunya rekoso ngeresulo terus, muring-muring nyeneni Gusti Allah, ra enek syukure belas. Nah, orang yang kayak gini ini di akhirat juga nanti celaka. Wes amit-amit. Nah, ini lihat. Nah, ini yang keempat ini jangan sampai itu kita masuk. Bukan menahannya itu dengan kita apa tidak, ayo. Ya, dalam keadaan sesengsara apapun, bisa banyak masalah apapun, kalau bisa jangan sampai lepas kita nguring-nguring Allah, karena bagaimanapun Allah itu sudah sudah mempersiapkan hal yang kita tidak bisa mengelak. Nah itu tadi itu, makanya Allah itu menjanjikan wis opo dan sopo ini kok gelem syukur, janjine Gusti Allah ditambahi, iso mungkin diwalik mau rekoso tadi
jadi sugih bisa. Nah, atau mungkin yang tadinya tidak bisa menyadari tapi siki kok, oh aku mosok neng dunia ini neng kona akhiratnya sengsara, wes aku tak syukur ae, alhamdulillah cek urip, alhamdulillah cek iso ambekan, alhamdulillah cek iso kerja. Itu harus itu yang dipikirkan, jangan dengan masalah itu kita justru nguring-nguring yang menjadikan malah bukan perhatikan oleh Allah, tapi dibiarkan oleh Allah dan bahkan terusir oleh Allah. Nah, bila siap, nah, kita akan ada di 4 perkara tadi. Hati-hati, ayo di 4 perkara, ayo kita capai. Terus kadung sugih mungkari siji, eling Gusti Allah, yaitu luberan. Kemarin sudah disampaikan kan, sudah lebar, lebur, tinggal diseluber karena banyaknya atau mungkin punya harta, yuk luber dengan tetangga, teman dan sebagainya. Itulah yang berikutnya. Kalau kita kok sudah kadung modalnya rantai duwe, berarti wong melarat mesti cicok sing jadi andalan. Nek ora malah kecemplung bablas. Kalau orang mana ya, orang Cirebonan itu ngatain Indramayu itu blesak. Ya kalau kita tidak kembangin blesak, ya tambah cilaka, ya itu stop ya, kesengsaraan kita tetap dengan kita selalu beribadah kepada Allah, karena paling tidak ada ya harapan di dunia, tapi tetap masih ada harapan di akhirat. Itulah kita sebagai orang Islam. Cukup, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah, kalau aslinya saking Kendal Jawa Tengah di Abah, ajeng derek tanglet. Yo Kendal kali bu, asal kenal karo aku yo. Enten Abah niki nggih, maksudnya kula mboten badhe nyebar aib nggih. Ajeng nyuwun saran pripun kula kedah pripun ngenten nggih. Saudara kula niku kan nate utang kula nggih, mboten kathah sih emas 6 gram nggih. Waktu niku kan jadi pangkatan Hongkong, kirase nanti kalau potongan habis mau diganti, tapi sampai kerja 4 tahun itu nggak dibuatan diparingi kan. Ya malah buat beli ini, buat beli itu, ngenten kan, kula pun berusaha lagi berkali-kali kan buatan diparingi. Nah niku kula pun alhamdulillah pun ikhlas lah, pun saudara sendiri ngenten nggih. Nah terus belakangan ini dia mbak ini tumbas malih motor anyar, padahal pun ada motor bagus kan tumbas malih. Terus adik itu langsung setunggal malih itu gemes, kok masih punya hutang, kok kenapa uangnya itu dibuat beli yang tidak dibuat nyaur dulu nganten gitu. Nah terus adik saya yang satunya itu bilang, mau nggak kalau saya tagihkan gitu kan. Ya situ kalau mau gitu. Kenapa nggak dipakai gitu kan. Terus kalau bilangnya alah males lah nunggu ditagih berkali tapi kan nggak diparingi kan. Terus tak kasih kepo kan. Ya gitu kalau mau nanti saya kasih 1 juta kalau dapat gitu kan. Malah dianya marah-marah apa. Nyatain katanya saya itu orang kaya di PDWan agak mau nulungi adine mantan-mantan itu nah di lewat SMS ya. Terus aku pinter ngaji kok malah carane orang ngerti ngene-ngene nak adine kesusahan nonton. Nah terus malah dia itu makanya nak dia telepon tak tinggal lungo aku wegah nonton. Terus Pak mutus persaudaraan nonton apa intine nah. Nah niku pripun sekedar nanggep titik nonton itu apa. Kalau nggih rada pinten pripun nggih. Rada masalah putus persaudaraan itu rada greget nggih. Pasal kula mboten kedah ya napa-napa pengen meluruskan ngoten kersane iki Mbak itu dados tiyang ingkang bertanggung jawab intine ngoten niku. Nggih ngoten mawon Abah, nyuwun solusi dipun nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah manusia. Wong nusia
lali, panggonane lali, panggonane ngelali. Itulah manusia. Nah, ini yang terjadi pada jenengan. Dan masih mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Jadi ya kita nggak usah begitu kaget-kaget amat. Yang berikutnya adalah ya itulah menungso. Menung ngongso. Ya gitulah. Yaitu kadang-kadang manusia itu lupa. Apa itu? Ya dia sudah dikasih apa namanya? Dikasih apa cara itu ya? Ya dikasih hati, tapi justru dia itu minta rempelo. Nah, jadi begitu manusia juga menus ngongso. Nah, ini ada pada semua. Tapi hanya tapi ini yang mungkin kita harus menjadi orang yang ditapikan. Tahu ya, ditapikan oleh Allah. Walaupun kodrat irodatnya manusia itu sebegitu ya mungkin buruknya, tapi kita berusaha untuk jangan justru menjadi orang yang sarua kene. Kalau dalam bahasa Taiwannya apa itu? Yang apa? Iya, apa? Iya, yang jadi sama. Jangan. Maka dari itu ya sudah. Sebatas apa kita berusaha, langsung kembalikan kepada Allah jenengan ngutangi. Sudah beberapa kali bejo-bejone wong sing ngutangi. Ya, kita lanjut. Apa itu? Tadi sampai apa ini? Tadi saya jawabnya itu. Tuh, Sampai ya, iya. oh iya, jangan kita menjadi orang yang sama. Ya jangan. Kalau sama ya akhirnya tidak beda. Ya tidak berbeda. Maka kita harus itu sudah. Kalau kita itu sudah berusaha bejo-bejone wong sing duwe utang. Wes udah duwe utang. Sing ngutangi. Itu bejo-bejone wong. Mau apa saja tidak akan pernah rugi orang yang ngutangin orang. Apa? Kok dihapusi? Sabar, tambah pahala. Apakah uang itu akan hilang? Secara lahiriah hilang, tapi secara batin tidak akan pernah hilang itu harta. Justru harta itu akan kembali dan itu akan jadi simpanan di akhirat. Keadaan ikhlas atau tidak. Wong ora ikhlas piye, Pak? Tetap nanti jadi urusan di akhirat. Nah, kalau dia tidak ikhlas, karena itu hak Anda, nanti di akhirat Anda akan mendapatkan pengembalian. Ya, yang sesuai dengan hitungannya. Jadi begitu nanti di sana pasti dikembalikan. Aku ikhlas, mesti umpama adikmu kok nyempam apa masuk surga, jadi itu akan terkendala dengan jenengan. Kok dhisik, oh ayam aja bukan mlebu surga nang dunya apik dan sebagainya. Ini dia. Kamu dulu pernah utang kan? Ya itu tambah kan ibanu apa ya kakak ya orang urusan kakak tapi kau yang diutang kan. Nah maka diambilkan apa namanya utang itu dengan amalnya sampai kok dilarang blesa umpama ADR mlebu neraka san gawe tetep dindek kondisi ojo mlebu neraka. Karena apa? Ya karena kamu masih punya urusan. Urusannya apa? Dan saya tidak punya ini, saya mau dihukum, mau di ini, saya tidak punya amal. Nah ya udah, apa itu kebaikan dari saudaranya diambil dan apa keburukannya diambil untuk menjadikan beban tambahan kepada mereka. Ayo kan, begitu. Tapi kalau ikhlas, wes tidak ada urusan. Jenengan dapat apa itu? Dapat dari pahala sedekah yang berlipat ganda. Ya berlipat ganda di apa?
khususnya nanti di akhirat. Bisa mungkin di dunia, tapi yang jelas itu di akhirat nanti menjadi orang yang dikasih pahala bersedekah yang tidak sengaja semacam itu. Sudah. Nah, kalau dia kok sampai memutuskan tali silaturahim, itu gimana? Kita jangan hanya diem terus ini, tidak. Sudahlah, kembali saja, biasa saja. Dia disapa kok ya enggak ya nyaur ya sementing takoki terus, takok kabare. Wis kok nesu, biarkan mereka nesu, enggak apa-apa, sing penting kita itu enggak ada niat untuk memutus tali silaturahmi. Udah biasa, sudah dianggap biasa saja. Nah, ini yang sulit. Yang sulit itu menganggap masalah itu menjadi biasa, itu yang sulit. Nah, ini PR bagi jenengan. Ayo milih, mending sampean utang tapi kaya adek sampean, apa mending sampean ngutangi tapi harapannya nanti tidak akan rugi. Ayo milih. Halo. Di depan ada majikan ngomong kali kula ya milih itu mending ngutangi apa mending duwe utang? Mending ngutangi ya, Bang. Nah, itu secara hitung-hitungan kebaikan wis apik-apik wong itu wong sing ngutangi. Dan bahkan itu sudah di dunia saja sudah efeknya itu jelas. Wong sing ngutangi itu biasanya dia akan lebih baik daripada orang sing ngutang. Itu udah rumusnya itu. Perhatikan saja. Pasti. Karena apa? La nudi'u ajra man ahsana amalan. Termasuk juga Allah itu tidak menyia-nyiakan suatu perbuatan baik atau buruk. Manja bil hasanati falahu ansur amtaliha, tapi manja bisa yati fala juzza illa wisruha. Atau ini nambah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Itu baik itu akan dibalas baik, buruk akan dibalas buruk. Itu semuanya adalah akan ya mengenai kita. Jadilah orang yang sabar, nerimo. Ini teori ini, walaupun kenyataannya itu abot angel, Bah. Abot angel, asem segala. Jadi itu ya sudah. Ayo selamat untuk mencoba mempertahankan kebaikan jenengan semuanya. Yuk kita berusaha. Yakin angel, saya juga belum tentu bisa. Dan saiki ne urung iso. Mbuh esok mudah-mudahan dapat hidayah. Ayo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Saya Eka dari keluarga Tulip Mania. Izin bertanya nggih, Abah? Indonesianya mana? Tadi dari Wonogiri, Jawa Tengah. Nggih, Abah. Tadi kan ada yang disampaikan jangan memutus silaturahmi nggih, Abah. Niki bukan maksud nggih mengumbar aib nggih, Abah. Saya niku kan sudah ditinggal ibu meninggal, dan ibu saya itu punya adik 2 cewek dan kakak 1 cowok. Nah, kalau kakaknya yang cowok niki sama saya nggih menganggapnya seperti anak nggih. Terus adiknya yang pertama nggih menganggap saya itu seperti anak. Karena dulu itu saya kecilnya itu diasuh sama Mbah, ibu saya itu kan di Jakarta. Terus saya nggak betah di sana, jadi saya sekolahnya itu di Wonogiri gitu. Jadi waktu saya di sini 1 bulan, mbah saya itu meninggal. Nggih, sewajarnya nggih namine kula niki seorang cucu nggih membantu nggih untuk semua selamatan, semua
acara-acara saya membantu sedikit-sedikit seperti itu. Nah, tadinya tante saya yang terakhir niki nggak apa-apa gitu nggih, biasa mawon. Maksudnya dibantu itu nggih biasa. Terus, waktu itu saya sempat menyampaikan kalau nanti makamnya mau rapikan, mau dikasih nisan gitu, saya, izin untuk membantu begitu. Beliau tadinya, "Iya nggak apa-apa," katanya gitu kan. Nah setelah berjalan 1 tahun lebih, tahun kemarin itu saya menyampaikan lagi, waktu itu saya telepon sama tante saya yang pertama, eee, beliau itu, "Ya sudah nanti kita musyawarah." Setelah musyawarah diizinkan ikut membantu. Nah tiba-tiba tante saya itu WA ke calon saya katanya, "Itu kan orang tua saya, kenapa," pokoknya intinya saya itu kenapa mesennya nggak harus saya yang milih gitu kan. Tadinya kan sudah diizinkan, jadi saya, maksudnya tadinya memesan sama bapaknya calon saya gitu, karena kebetulan punya kenalan. Terus tante saya itu marah semenjak itu, Abah. Tante saya marah, padahal tadinya kan sudah disetujui gitu, terus ya sudah, nggak jadi gitu. Tapi ketika ketika bersama-sama gitu, maksudnya menjalin silaturahmi dalam keluarga tante saya itu seperti kayak ke saya ini, eee, kurang suka gitu, Abah. Selalu marah-marah dari dulu itu, dari saya kecil juga seperti itu. Jadi, belakangan ini udah lebaran 2 kali ini, memang saya itu agak menjaga jarak, Abah. Apakah niku diperbolehkan nggak, Abah? Soalnya setiap kali beliau ngomong itu menyakitkan perasaan saya gitu. Oke, oke, ya, 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 ya. Nggih, niku mawon, Abah. Hatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf. Aku kudu ngelek dhisik iki karo mangan. Karo ngrungokke ini mau pergi lagi. Masalah memang saya ya tidak ada yang ringan. Semua masalah jadi berat. Jadi begitu juga. Ya kadang-kadang yang awalnya bukan apa-apa jadi apa-apa. Makanya ya Tison nggak usah kaget karena itu adalah ilmu sudah menjadi warning di dalam Al-Qur'an. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita itu baik tapi justru efeknya itu buruk. Boleh jadi yang sebetulnya efeknya buruk itu nanti akan jadi baik. Itu walak-walie perkara. Jadi ya nggak usah dipikir begitu saja. Ya sudah. Itu membuktikan bahwa kita senang membantu. Ternyata efeknya itu buruk. Nah sekarang sudah jadi buruk. Ya tunggu saja wali aneh. Wali aneh itu apa? Ya boleh jadi sekarang buruk. Tapi nanti jadi baik lagi. Ya itu saja sudah. Jadi sekarang yang penting jenengan itu apa? Ya kalau masalah jaga jarak nggak masalah. Nah memang untuk membuat baik orang itu ya kita akan sulit, harus punya momentum yang tepat. Mungkin sekarang jenengan jaga jarak, tapi nanti sekali waktu mungkin tante jenengan atau mungkin itu kok dilalah punya kebutuhan yang dia bingung dan sebagainya, sudah tidak usah ngomong, bantu mereka. Kok diterimone rapi, masalah. Niat sudah baik. Jadi kita itu jangan menyesal dengan niat baik.
Ya ora apa-apa, ora ditampa ya nggo liyane. Gitu aja. Nah, untuk yang lain berarti nggak usah kita itu terfokus dengan orang mau kita bantu itu apa namanya? Ndak ada salahnya. Makanya seringkali kadang-kadang ya kita membantu anjing kejepit apa? Efeknya malah apa? Kadang-kadang malah kita yang digigit. Ya itu efek itu. Ya tapi bukan berarti kebaikan kita akan hilang atau musnah, enggak. Tetap saja. Jadi itu. Jadi kita tidak usah menyepelekan hal yang kelihatannya sedikit dalam kebaikan. Kita itu menginginkan bahwa itu akan menjadi kebaikan yang diterima. Tidak. Ya seperti jenengan itu niatnya ya ape bantu ngene kok malah ditampone Allah ya wis rapopo, biarkan saja, tinggal tunggu waliane perkara. Biasanya itu yang sekarang baik besok jadi buruk, sekarang sudah terjadi. Nah sekarang karena sekarang buruk ya wes kari dinteni mengko kari api. Sing penting jenengan itu selalu baik, dimulai dari selalu baik kepada siapapun termasuk pada tante jenengan walaupun dia itu marah-marah jorneae. Nah ilmunya itu hanya satu, ilmu sabar itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan divisualisasikan oleh Gus Dur. Kalau menghadapi masalah gimana? Ngono kok repot. Nah iya, biarkan saja gitu aja kok repot. Ya udah itu adalah bentuk sabar itu. Nah sudah ya, gitu ya. Dah, pokoknya yang penting jangan tulisannya baik. Jangan tinguk. Apa gitu tinguk? Ya mungkin itu. Yo, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggalin tuh nih. Ampun Bu Eka, ampun Mas Mas Lum, ampun. minta barokah doanya. Nggih, nyuwun barokah doanipun Abah. Oke, kita ayo berdoa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesannya dulu alhamdulillah kita patut untuk berbangga diri, kita patut untuk selalu tambah berharap kepada Allah untuk tambahnya kebaikan dari apa yang kita lakukan. Di sini di majelis ini kita semuanya adalah menjadi orang yang terpilih yang akan mengemban amanah bermajelis sampai akhirat nanti di surga. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi satu-satunya acara kegiatan yang akan terus berlanjut sampai di surga itu hanya majelis taklim. Kalau di sini majelis taklimnya adalah menuntut ilmu menghadapi masalah. Tapi nanti di surga adalah menuntut ilmu untuk bisa menikmati surga. Ya sudah gitu. Yuk kita percaya saja. Insya Allah sudah jelas itu bahwa orang akan rugi, tapi orang yang amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ini yang tidak akan pernah rugi. Itu. Nah, selanjutnya harapan kita majelis ini adalah jangan hanya sampai di sini saja. 102 orang ini alhamdulillah ini sudah berkembang bertambah. Ayo kita ajak teman-teman yang bermasuk untuk di sini, bukan untuk mereka tapi untuk kita sendiri, untuk kita yang mengajak. Jadi orang mengajak orang itu bukan untuk yang diajak. Oh, wis API kowe kon melu malah. Ndak usah. Justru ini adalah kepentingan kita dan bahkan ini adalah kewajiban kita ya untuk mengajak mereka. Efeknya man sana sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Kita mengajak orang, dia berbuat baik, mereka dapat kebaikan dari apa yang mereka perbuat, kita dapat kebaikan mereka karena kita mengajak tanpa mengurangi kebaikan mereka sendiri. Oh, apa enggak serba untung orang mau ngajak? Ya boleh, mungkin amal kita hilang,
bisa juga ya karena sering Rasulullah sering apa, tapi amal yang dari mengajak orang. Ya semakin banyak, semakin dia itu melakukan satu kebaikan, mungkin amal itu yang tidak akan hilang. Tapi kalau amal kita belum tentu akan hangus. Tapi karena itu bukan amal kita, ya berarti dia akan tetap akan menjadi punya kita, tidak bisa dihapus. Nah gitu ya, maka terus aja teman-teman yang ada di luaran sana, ini adalah kepentingan kita sendiri. Ya mereka jadi merasa punya kepentingan, akhirnya ya ilmu ini akan berkembang, sunnatullah akan selalu ya akan terlalu terpandang oleh kita menjadi sunnah yang indah. Begitu aja, dan kita harus punya moto untuk mengajak itu ya. Iwamit ini tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Aneh, ayo jawaban dari dua moto itu bingung mesti ngadepi. Nek ora aku sopo? Nek ora siki kapan? Bingung. Ya udah gitu, mudah-mudahan. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu wa rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yughni nasida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanika rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma iftah 'alaina wa bi rahmatika wa bi fadlika wa bi 'ilmika wa bi rizqika wahdina fa inna dhanna 'alimna fa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna auladana min ibadikal muttaqin min ibadikal sholihin. Allahumma ja'al majlis Iwamit on air majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izil Islam, Allahumma a'izil Islam wal muslimin bi wasilatil majlis Iwamit on air. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.